sini lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikan kelonggaran waktu yang luang yang kita bisa gunakan untuk mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan salah satu hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang adab, yang kami ambil dari Kitabul Jami', yaitu kitab atau bagian dari kumpulan hadis-hadis yang berkaitan tentang adab yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menempatkan Kitabul Jami' atau hadis kumpulan tentang adab-adab, baik itu adab sesama muslim, adab kepada orang tua, kemudian adab-adab yang lainnya, yang mana beliau letakkan bab ini di bagian terakhir dari kitab hadis-hadis hukum di dalam fikih yang beliau karang, yaitu kitab beliau yang terkenal Bulughul Maram, yang di situ berisi tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum bersuci, kemudian sholat, ada juga tentang wudu, sholat, kemudian puasa, dan lain-lainnya. Kemudian di terakhir beliau meletakkan bab khusus, yaitu Kitabul Jami', yang mana kumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab, yang mana disebutkan oleh para ulama, maksud beliau meletakkan bab khusus tentang adab yang tidak ada kaitannya dengan bab-bab fikih tadi,
yang tiada lain adalah tujuannya adalah, kata beliau atau kata para ulama, maksud beliau mengumpulkan hadis-hadis tersebut adalah agar seseorang semakin dia berilmu, semakin dia telah paham ilmu-ilmu yang berkaitan di dalam hukum syariat, maka tentunya lebih penting lagi mereka juga mempelajari adab ataupun akhlak yang terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Kitabul Jami' dia memulai hadis yang pertama di dalam bab al-adab, yaitu hadis yang pertama tentang hak sesama muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada 6. Jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jika ia meminta nasihat kepadamu, maka berilah ia nasihat. Jika ia bersin mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka doakanlah ia dengan mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Jika ia sakit, maka jenguklah, dan jika ia meninggal dunia, iringilah jenazahnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini yang bisa kita ambil pelajaran, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim terhadap muslim yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim 'alal muslim. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Artinya ini menunjukkan keumuman. Siapa saja saudara kita yang kita kenal bahwasannya dia itu seorang muslim, baik dia itu orang soleh ataupun orang tersebut, mohon maaf, memang dia pelaku maksiat, tetapi selama dia seorang muslim, maka hak ini berlaku untuk mereka. Ulun ulangi. Hakul muslim 'alal muslim. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ini bersifat umum. Artinya setiap individu kaum muslim, baik yang seorang muslim keislamannya baik maupun seorang muslim yang keislamannya kurang baik, maka sekalipun seorang muslim tersebut dia, mohon maaf, memang pelaku dosa-dosa besar, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim memberikan hak-hak yang tadi yang disebutkan di dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi hak-hak yang tadi, yang salah satu di antara hak yang tadi, ada kalanya mungkin tidak wajib kita penuhi. Misalkan kita
diundang oleh saudara kita sesama muslim, yang mana mungkin kita ketahui di dalam undangan tersebut atau di dalam acara tersebut ada event-event yang isinya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak wajib kita memenuhinya. Tadi kan kita disebutkan ada di antara haknya memenuhi undangan. Tetapi ada kalanya hak tersebut tidak wajib kita penuhi dan harus kita tinggalkan, harus kita tolak, dikarenakan ada hal-hal yang memang misalkan di dalam undangan tersebut ada hal-hal yang berisi tentang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tinggalkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Bukan berarti hanya 6 saja. Dalam artian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hakul muslim 'alal muslim sittun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Bukan berarti hanya 6 saja yang harus kita penuhi, tetapi 6 hak ini yang memiliki perhatian khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti ada hak-hak selain yang 6 itu tidak harus kita penuhi, tidak. Tetapi ada hak-hak yang memang harus kita penuhi. Misalkan hak bertetangga. Ini bukan berarti 6 hak ini hanya pembatasan, tidak ada hak yang lain, tidak. Tetapi 6 ini yang memang memiliki perhatian di dalam atau memiliki perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi ada hak-hak yang memang harus kita penuhi juga di luar yang 6 ini. Seperti misalkan hak tetangga, kemudian hak-hak yang lainnya, ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak yang pertama. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Jika engkau bertemu sesama muslim, maka berikanlah salam kepadanya. Ya. Jadi hadis ini memerintahkan kepada kita, jika engkau bertemu sesama saudara muslim, maka ucapkanlah salam, maka berikanlah salam kepadanya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan agama Islam atau di antara faidah atau di antara kemuliaan mengucapkan salam, atau salam memiliki kedudukan yang mulia di dalam agama Islam, dan salam, memberikan salam sesama muslim adalah amalan yang paling mulia. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kalian masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, dan tidaklah sempurna keimanan kalian sampai kalian memiliki saling mencintai, memiliki rasa saling mencintai di antara kalian. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awala adullukum." Maukah sekiranya kalian aku tunjukkan suatu amalan, jika kalian kerjakan maka amalan tersebut yang insya Allah akan menumbuhkan rasa saling cinta, rasa saling kasih sayang di antara kalian. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afshus salama bainakum." Tebarkanlah salam di antara kalian. Ya. Jadi di antara bentuk
amalan mulia atau di antara manfaat dari kita menebarkan salam sesama muslim, di antaranya adalah akan menumbuhkan rasa kasih sayang atau menumbuhkan sifat saling mencintai kita sesama muslim. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulun sedikit memberikan contoh. Misalkan, nyamanlah pian jika pian bertemu dengan saudara pian sesama muslim yang pian mungkin kenal, ya, kenal dia, artinya memang kenal. Kemudian ketika bertemu misalkan di pasar atau mungkin bertemu di jalan, maka ketika pian mengucapkan salam kepadanya, maka tentunya ada rasa bahagia, ada rasa aura cinta sama saudara kita. Oh, berarti beliau mengucapkan salam kepada kita, ya. Tentunya salam juga memiliki makna doa, dan tentunya juga ada kesan yang positif dari saudara kita. Alhamdulillah, ya. Beliau masih, ya, ada, namanya manusia Pak ya, pasti ada dalam hati kita, oh alhamdulillah dia masih negur kita. Terkadang kita itu, ya, ulun tidak mengatakan kita selalu seuzon, tidak. Terkadang kita merasa nyaman ketika ketemu sama saudara kita, sesama orang yang kita kenal, tanpa disengaja. Mungkin ketemu di tempat pasar atau ketemu di mana saja, kemudian kita ucapkan salam, kemudian kita tanyakan kabarnya. Itu kadang sudah membuat kita bahagia. Ya, maka di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan, di antara sebab menjadikan kalian saling mencintai dengan menebarkan salam. Ya. Apalagi misalkan orang yang kita ucapkan salam tersebut atau kita tebarkan salam kepadanya itu adalah orang yang memang benar-benar kita kenal. Misalkan dia atau beliau adalah guru kita mungkin di SD atau di SMP, di SMA, atau mungkin beliau adalah tetangga kita yang mungkin dia sudah lama nggak bertemu sama kita, mungkin dia sudah pindah rumah dan ternyata Allah takdirkan kita bertemu kembali. Kita ucapkan salam, kita tanyakan kabarnya, keluarganya, dan seterusnya. Maka tentunya ada rasa saling mencintai, saling kasih sayang di antara kita jika kita mengamalkan mengucapkan salam. Kemudian ternyata Rasulullah SAW juga menyebutkan di antara amalan yang terbaik di dalam Islam, beliau menyebutkan tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Kata Nabi Muhammad SAW, yang hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Suatu ketika seorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan Islam apa yang terbaik. Kata Nabi Muhammad SAW, engkau memberikan makan. Di antara amalan yang terbaik, kata Nabi Muhammad SAW, tut'imut ta'am, memberikan makan. Ya, kita masak makanan, kita berikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, atau mungkin kita beli nasi kotak, nasi kuning, kemudian kita bagikan. Kemudian wa taqra'us salam, engkau mengucapkan salam terhadap orang yang engkau kenal atau orang yang tidak engkau kenal. Artinya kita ucapkan salam terhadap orang yang kita kenal ataupun terhadap orang yang memang kita tidak kenal, selama memang orang tersebut yang memang kita lihat dia dari penampilannya orang Islam, maka kita ucapkan salam. Selama orang tersebut kita kenal dia seorang muslim, sekalipun kita tidak pernah kenal namanya, selama kita kenal orang tersebut bahwasannya dia seorang muslim, maka hak yang harus kita tunaikan adalah dengan mengucapkan salam kepadanya. Idza laqitahu fasallim alaihi. Sekalipun mungkin kita belum pernah kenal sama beliau, maka kewajiban bagi kita, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya dengan mengucapkan salam.
Ya. Kalau kita perhatikan arti dari salam itu adalah doa. Ya. Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Kalau kita artikan. Kemudian warahmatullah, dan rahmat Allah, dan warahmatullahi wabarakatuh, dan keberkahan Allah. Artinya ketika kita mengucapkan salam, maka secara otomatis kita sedang mendoakan kebaikan kepada saudara kita. Kemudian juga hadis yang lain tentang keutamaan mengucapkan salam tadi adalah sebab masuk surga. Sebab masuk surga. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ji'tu falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzabin. Fakana awwalu ma qala ayyuhan nas afshus salama wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam." Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu seorang mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam dan kemudian menjadi salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia. Beliau menuturkan setibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini Abdullah bin Salam yang meriwayatkan hadis ini, ya, mantan pendeta Yahudi. Setibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, aku pun datang untuk melihatnya. Tak kala aku memperhatikan wajah beliau, aku yakin bahwasannya wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Ketika itu wejangan pertama atau nasihat yang pertama yang beliau sampaikan adalah, sebarkanlah salam wahai manusia, berilah makan dan sambunglah tali silaturrahim, dan salat malamlah tak kala orang-orang sedang tidur. Kemudian tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat dari makna hadis ini, mengucapkan salam bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang biasa saja, tetapi memiliki keutamaan. Yang pertama tadi kita sebutkan adalah sebab menjadikan seseorang saling mencintai, dan juga orang yang gemar mengucapkan salam niscaya akan mengantarkannya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada suatu contoh dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau termasuk sahabat yang sangat gemar menebarkan salam. Suatu ketika At-Tufail bin Ubay bin Ka'ab pernah menemani beliau pergi ke pasar. Ternyata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau senantiasa menebarkan salam kepada siapapun yang berpapasan dengan beliau. Ya. Tentunya beliau mengamalkan hadis yang tadi kita sebutkan. Di antara amalan yang terbaik adalah memberi makan dan menyebarkan salam, baik kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Tentunya kepada sesama muslim yang sekalipun memang kita tidak mengenal namanya. Apalagi kalau kepada orang yang kita kenal. Kita tahu orang tersebut misalkan memiliki jasa kepada kita, seorang guru kita, kemudian seorang ustadz kita, ataupun orang yang memang tokoh Pak RT-nya lah, ketua camatnya dan seterusnya. Maka kita ucapkan salam kepada mereka. Tentunya adalah ucapan salam tersebut mengandung doa keselamatan dan juga rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk kepada hak yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
para ulama mengatakan bahwa yang wajib dipenuhi hanyalah undangan walimah pernikahan. Ya. Adapun memenuhi undangan yang lain maka hukumnya sunnah. Ya. Jadi para ulama mengatakan yang sampai wajib kita penuhi adalah ketika undangan walimahan pernikahan. Ya. Itu para ulama mengatakan, ya, kalau dari hadis ini, jika dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Ya. Para ulama di sini mengatakan undangan yang wajib kita penuhi adalah undangan walimahan pernikahan. Adapun undangan yang lain yang misalkan ada undangan akikah, undangan yang acara-acara yang lainnya, apa di sini Pak? Sunat adakah? Hah? Sunat nggak ada, adakah di sini kah? Ada walimahannya juga kah? Kada kah? Ya. Di sebagian di Jawa ada biasanya, ada semacam khitan ya. Nggak ada ya. Sini paling tasmiyah ya, akikah ya. Maka itu hukumnya sunnah ya, untuk menghadiri undangan yang seperti itu. Adapun undangan pernikahan maka para ulama mengatakan wajib ya, untuk menghadirinya. Tetapi ya, kembali lagi kita lihat ya, apakah di acara undangan pernikahan tersebut misalkan ya, mohon maaf, mengundang biduan misalkan, ya, yang jelas-jelas di sana ada kemungkarannya, maka ya kita katakan ya mohon maaf kita tidak bisa hadir. Tetapi kalau undangan pernikahannya yang masih di dalam batasan syariat, ya, maka apalagi di situ ada ceramah, kemudian ada ya sekedar kita ada jamuannya dan seterusnya, ya kita datang tidak masalah. Jadi masalah misalkan ya ada mengundang ya, biduan, para wanita yang berjoget misalkan, yang membuka auratnya, maka ya kita katakan ya mohon maaf kita tidak bisa hadir di acara yang seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan syarrut ta'am ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yajib da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Seburuk-buruk jamuan makanan adalah jamuan walimah acara pernikahan yang hanya mengundang orang-orang yang tidak membutuhkannya atau orang-orang kaya. Jadi di dalam hadis ini, walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya, maka jamuan makanan tersebut adalah buruk, kata Nabi Muhammad SAW. Sementara mengabaikan orang-orang yang membutuhkannya, artinya orang-orang miskin yang memang membutuhkan undangan tersebut. Ya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa man lam yajib da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Barang siapa wa man lam yujib da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Ya. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah pernikahan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Wa man lam yajib da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Maka di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah pernikahan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tentunya tadi beliau menyebutkan ada walimah-walimah yang mohon maaf kadang dikhususkan hanya orang-orang tertentu yang hadir, orang-orang kaya tertentu. Maka kata beliau, syarrut ta'am ta'amul walima yumna'uha man ya'tiha. Yang mana sebenarnya orang-orang
kaya tersebut tidak terlalu membutuhkan jamuan tersebut karena mereka sudah biasa makan makanan jamuan yang seperti itu. Yang lebih memerlukan jamuan seperti itu adalah orang-orang fakir miskin. Maka kata Nabi Muhammad SAW, walimahan yang dikhususkan hanya orang-orang tertentu tersebut, maka seburuk-buruk acara walimah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Apabila kalian diundang untuk menghadiri walimah pernikahan, maka hendaklah ia mendatanginya. Para ulama berdasarkan beberapa arahan umum dalam syariat serta sejumlah kejadian yang dialami para sahabat Nabi Muhammad SAW menyebutkan beberapa syarat yang harus terpenuhi pada sebuah walimah pernikahan sehingga hukum menghadirinya menjadi wajib. Syarat-syarat tersebut adalah yang mengundang adalah seorang muslim. Yang pertama, walimah yang wajib kita penuhi adalah yang mengundang adalah seorang muslim. Apabila yang mengundang adalah orang kafir, maka tidak wajib untuk menghadirinya. Kemudian yang kedua, yang mengundang adalah orang yang sedang tidak dihajar atau diboikot. Artinya di dalam agama Islam ada yang memang orang yang kita boleh mendiamkan saudara kita selama berapa hari? 3 hari ya. Ada yang memang itu kita dibolehkan ya. Misalkan agar tetapi yang terbaik adalah orang yang memulai pertama kali untuk memulai salam dan mengucapkan salam terlebih dahulu, itu adalah orang yang terbaik. Nah, jika orang yang sedang didiamkan tersebut, maka tidak mengharuskan kita untuk datang ya. Tetapi kita mendiamkan tersebut terkadang untuk memberikan pelajaran bagi dia. Misalkan dia memang sudah memiliki tingkah laku yang tidak bagus, kemudian kita diamkan dulu dia untuk 3 hari misalkan. Kebetulan dia mengundang kita, maka kita tidak mendatanginya. Kalau disebutkan di dalam sini, seandainya yang mengundang adalah orang yang sedang dihajar oleh pemerintah, misalkan pemerintah lantaran kemaksiatan atau yang dilakukannya dengan tujuan menyadarkannya untuk segera bertobat, maka sebaiknya ia tidak memenuhi undangan tersebut guna memberikan efek jerah kepada si pengundang. Kemudian yang ketiga, undangan tersebut bersifat khusus, seperti undangan yang disampaikan secara lisan melalui kartu undangan khusus atau melalui media, baik secara langsung ataupun melalui perantara. Namun seandainya undangan tersebut bersifat umum, seperti ketika seseorang mengundang seluruh jamaah sholat di musolah Miftahul Jannah misalkan untuk hadir, itu kan bersifat umum, maka tidak wajib bagi kita untuk hadir karena bersifat umum. Tetapi jika undangannya itu personal, beliau datang ke rumah kita langsung, ini undangan besok anak ulun mau menikah misalnya, maka jelas itu khusus ya. Maka kita harus penuhi undangan beliau. Kemudian diantaranya adalah undangan pada hari pertama walimah. Kemudian tidak memberatkan. Yang dimaksud tidak memberatkan adalah jika untuk menghadiri undangan tersebut seseorang harus bepergian jauh atau mengeluarkan biaya besar. Misalkan tidak harus kita safar hanya untuk menghadiri undangannya. Apalagi sekarang harus naik pesawat, harus PCR, banyak persyaratannya, berat ya. Maka tidak wajib kita menghadirinya. Kita mendoakan beliau saja. Tidak wajib. Kemudian tidak ada kemungkaran pada acara walimah tersebut yang tadi telah kita singgung di sebelumnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak yang ketiga. Wa idzastansahaka fansahhu. Jika dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah.
Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwa hukum menasihati seorang muslim apabila tanpa diminta adalah sunnah. Ya. Di sini kalau kita perhatikan teksnya, wa idzastansahaka fansahhu. Artinya dia datang kepada kita minta nasihat, bukan kita yang hendak memberikan nasihat kepadanya. Tetapi kalau kita memberikan nasihat kepada saudara kita, itu sunnah. Misalkan kita mendapati saudara kita melakukan kesalahan, tentunya dengan cara-cara yang terbaik untuk memberikan nasihatnya. Kita tidak memberikan nasihatnya di tempat umum, kita tidak memberikan nasihatnya ketika saat itu dia melakukan kesalahan. Mungkin kita memberikan nasihat dia di waktu yang tepat. Ya, kita ajak dia bertemuan secara khusus dan kemudian kita ajak dia berbicara dengan baik-baik. Maka memberikan nasihat yang seperti itu, ya, sunnah ya, kita memberikan nasihat kepada saudara kita ya. Kemudian jika ternyata orang tersebut datang kepada kita meminta nasihat kepada kita, ya, terkadang seseorang itu datang kepada kita meminta nasihat, maka wajib bagi kita untuk menasehatinya ya. Misalkan dia datang kepada kita membawa suatu permasalahan agar kita untuk memberikan solusi ya. Minta nasihat kepada kita, maka kita tidak boleh menolak atau kita pelit untuk memberikan nasihat kepada orang tersebut ya. Misalkan contoh, beliau menanya kepada kita ya, mohon maaf, ini kebetulan ada orang yang datang kepada saya dan dia mau melamar anak saya misalkan. Kemudian dia datang kepada kita, bagaimana nasihat pian? Apakah pian kenal orang tersebut? Bagaimana agamanya? Bagaimana pekerjaannya? Bagaimana pergaulannya? Maka kita kasih tahu. Jika kita memang mengenalnya, kita kasih tahu bahwa si fulan ini seperti ini. Ya, kita kasih tahu dengan sebaiknya, ya, dengan sebenar-benarnya. Maka nasihat-nasihat yang seperti ini kita nggak boleh pelit. Ketika dia minta pendapat kita kasih tahu. Dan juga misalkan ternyata saran kita mungkin yang lainnya masukan bagi kita, ya sebutkan ya. Ini termasuk bentuk ketika mereka meminta nasihat kepada kita, maka kita berikan. Maka wajib bagi kita menjelaskan hakikat kepribadian orang tersebut. Nggak perlu kita tutup-tutupi ya. Kalaupun mungkin si fulan masih kurang puas, maka mungkin kita arahkan. Mungkin ini hanya tambahan dari saya seperti ini. Dan jika mungkin antum belum puas, mungkin antum bisa bertanya kepada saudara kita si fulan. Dan perkara hal seperti ini bukan berarti kita untuk menggibah atau menjelekkan si fulan, tidak. Hal-hal yang seperti ini tentunya ada kemaslahatan agama bagi saudara kita tadi. Kita sebutkan, si fulan alhamdulillah saya kenal, dia selalu sholat berjamaah, dia selalu membaca Al-Quran, dia selalu ikut kajian di majelis dan seterusnya. Kita sebutkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Tetapi mungkin ya, kita sebutkan testimoni yang kita kenal dari orang tersebut ya, kita sebutkan. Dan bisa jadi kita malah menjadi perantara pintu kebaikan bagi orang tersebut, dan tentunya pahala bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi
barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Di dalam hadis ini sebenarnya berkaitan tentang hal duniawi, ya, sebab turunnya hadis ini, hadis ini Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika ada seseorang yang datang kepada beliau meminta tunggangan semacam onta atau kuda. Kata Nabi Muhammad SAW, aku tidak memiliki tunggangan. Kemudian ada orang yang mendengar keluhan orang tadi, dia mengatakan, sini, saya antarkan kamu kepada si fulan. Si fulan dia orang dermawan dan orang yang memiliki kelebihan harta. Insya Allah dia akan beri kamu. Maka ditunjukkanlah orang tadi oleh si fulan tadi. Kemudian setelah sampai di sana, memang benar dia diberikan tunggangan yang dia butuhkan. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, man dalla ala khairin. Si fulan yang hanya menunjukkan tadi, dia sama mendapatkan pahala seperti orang yang memberikan suatu tunggangan tadi. Kemudian hak yang berikutnya, ya, ketika kita mendapatkan saudara kita bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah. Kemudian ketika saudara kita sakit, maka kita jenguk dia. Dan Rasulullah SAW juga telah mencontohkan kepada kita bagaimana akhlak beliau. Beliau senantiasa menjenguk sahabatnya, dan bahkan disebutkan di antara hikmahnya, setelah beliau mengucapkan salam dalam salat, beliau langsung berzikir astaghfirullah 3 kali. Kemudian beliau menoleh ke belakang, putar balik menghadap ke para jamaah. Beliau selalu mengabsen, melihat siapa di antara para sahabat beliau yang tidak hadir, maka beliau akan mengabsen. Ternyata diberitakan si fulan sedang sakit, maka beliau langsung bergegas menjenguk sahabat yang sedang sakit tersebut. Ini di antara contoh yang beliau ajarkan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, salasun kulluhunna haqqun ala muslimin iyadatul marid wa tiba'il janazah wa tasmiyatil atis idza hamidallah azza wa jalla. 3 perkara yang semuanya hak bagi setiap muslim: menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, dan menjaga orang yang bersin jika dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka disunahkan bagi kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Kita hibur mereka, kita doakan mereka, kita ucapkan tahurun insyaallah. Semoga dengan penyakit yang engkau hadapi ini, cobaan yang engkau hadapi ini, sebagai penyuci atau pembersih bagi dosa-dosamu. Kita doakan kebaikan baginya, semoga diberikan kesabaran, diberikan ketabahan. Dan yang terakhir adalah diantara hak seorang muslim yang lainnya terhadap muslim yang lain adalah ketika dia meninggal, maka wajib bagi kita mengiringi atau kita iringi jenazahnya. Rasulullah SAW bersabda, yang ketujuh adalah wattiba'ul janazah, mengiringi jenazahnya. Wa idza mata fattabi'hu, jika dia meninggal maka ikutilah jenazahnya. Ini tentunya memiliki keutamaan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man syahidal janazah hatta yusalliya falahu qirat wa man syahida hatta tudfan kana lahu qiratan. Barang siapa yang menghadiri jenazah hingga usai disolatkan, maka baginya pahala seukuran qirat, dan barang siapa yang menghadiri hingga dikuburkan, maka baginya seukuran 2 qirat. Artinya orang yang menghadiri jenazah, dia ikut sholat, kemudian dia menghadiri sampai dia dikuburkan, maka dia akan mendapatkan 2 qirat, yang mana dikiaskan seperti 2 gunung yang besar, mislul jabalaini al-azimaini, yaitu seperti 2 bukit Uhud, ya. Mislul jabalaini al-azimaini, ya. Seperti 2 gunung atau 2 gunung yang besar, yaitu gunung Uhud, ya. Ini menunjukkan keutamaan ketika kita menghantarkan jenazah. Tetapi mengantarkan jenazah itu hak sebagai seorang muslim yang kalau bisa
jangan kita tinggalkan. Kalau memang kita memiliki waktu, memiliki kelonggaran, maka kita hadir untuk datang ke liang lahatnya untuk mengiringi jenazahnya. Kita kita mensolatkannya dan kita menghadirinya. Dan jika memang kita mengenal orang tersebut dan jika memang orang tersebut kita kenal semasa hidupnya, maka kita ikut hadir dalam sholatnya. Kemudian setelah itu kita disunahkan untuk mengiringi jenazahnya. Barakallahu fikum. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari kami pribadi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.